Makam Joko Tingkir. Komplek pemakaman ini berjarak sekitar 16 km dari kota Sragen, tepatnya di Dusun Butuh, Desa Gedungan, Kecamatan Plupuh. Di pemakaman itu, seorang penguasa keraton Pajang pada tahun 1550 sampai 1582 yang bergelar Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir dikebumikan. Di kompleks pemakaman Butuh terdapat lebih dari 20 pusara yang dikelilingi tembok. 9 pusara diantaranya berada di dalam cungkup. Pusara Joko Tingkir berada pada bagian tengah cungkup itu. Di halaman kompleks pemakaman terdapat batang kayu yang sudah keropos. Kayu itu diyakini sebagai sempalan perahu ketek yang membawa Joko Tingkir ke Dusun Butuh melalui Sungai Bengawan Solo. Sempalan ketek itu berupa belahan kayu jati sepanjang sekitar 2 meter. Kedatangan Joko Tingkir ke Dusun Butuh yang saat itu masih berupa hutan belantara tidak lain untuk berguru kepada Ki Ageng Butuh. Dia dikenal sebagai murid Syekh Siti Jenar bersama ayah Joko Tingkir, Ki Kebu Kenomo. Makam Joko Tingkir banyak diziarahi warga. Bisa dibilang pemakaman ini menjadi objek wisata religi. Setiap malam Jumat selalu ada warga yang berziarah, kebanyakan mereka datang dari luar daerah. Jelas Camat Plupuh Pak Setiono kala berbincang dengan kami. Dalam babat Tanah Jawi diceritakan Ki Ageng Butuh merupakan tokoh yang kali pertama melihat wahyu keprabon yang jatuh pada diri Joko Tingkir. Dia juga berperan sebagai atau penting dalam membantu Joko Tingkir naik tahta menjadi raja. Makam lain yang berada di kompleks pemakaman ini adalah istri Kiai Ageng Butuh, adik Joko Tingkir Pangeran Tejo Wulan dan putra Raja Pajang Pangeran Benowo. Meski menjadi objek wisata religi, makam ini tidak dikelola oleh Pemkab Sragen. Ada juru kunci yang mengelolanya, Pak Setiono. Pemakaman Butuh merupakan satu dari beberapa pemakaman yang diziarahi oleh Musyawarah Pimpinan Daerah atau Muspida Sragen. Ziarah ke makam-makam leluhur itu sudah menjadi agenda rutin saat memperingati hari jadi Kabupaten Sragen. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendahulunya. Bangsa yang besar tidak akan melupakan sejarah. Oleh karenanya, kami datang berziarah untuk mendoakan para pendiri Sragen, terang Bupati Sragen Gus Dinar Untung Yuni Sukowati. Tidak banyak yang mengetahui lokasi makam Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo, raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Pajang. Tidak seperti makam-makam raja-raja Solo dan Yogyakarta yang dikenal banyak orang dan selalu ramai pengunjung peziarah. Makam Joko Tingkir jauh berada di pelosok perkampungan warga. Meski sehari-hari sepi pengunjung, namun tempat pemakaman bersih dan sangat terawat. Lokasinya berada di Dusun Butuh, Desa Gedungan, Kecamatan Plupuh, Sragen, Jawa Tengah. Jika menuju ke sini sebaiknya menggunakan bantuan Google Map karena letaknya jauh dari kota dan banyak sekali perempatan jalan yang akan dilewati. Mas Ayis atau Bapak Ayis, juru kunci makam, menyarankan peziarah agar datang dari arah Masaran atau Gemolong. Menurutnya, jalan dari dua daerah tersebut dianggap lebih mudah ketimbang dari arah lainnya. Dan jangan sungkan untuk tanya penduduk, mereka dengan senang hati akan memberi petunjuk arah. Komplek pemakaman Joko Tingkir dinamakan Makam Butuh yang ditandai dengan bangunan masjid. Masjid Butuh ini dulunya adalah langgar atau muslo yang didirikan oleh Ki Ageng Butuh cikal bakal keberadaan Dusun Butuh.
sekitar tahun 1930, Pakubuwono melakukan pemugaran makam dengan membangun tembok di sekeliling makam dan meninggikan nisan karena waktu itu masih sering banjir tahunan yang menggenangi makam. Lokasi makam ini tidak jauh dari Sungai Bengawan Solo yang hampir setiap tahun airnya meluap. Di dalam bangunan gedung terdapat 17 makam yang sebagian besar kerabat Jaka Tingkir. Selain 17 makam itu, juru kunci juga diberi hak untuk dimakamkan di situ, kata Mas Aziz yang meneruskan tugas ayahnya sejak tahun 2007. Pria berusia 38 tahun yang juga alumni Universitas Gadjah Mada jurusan elektro itu mengatakan seluruh komplek makam dikuasai oleh Keraton Surakarta, termasuk tugas juru kunci untuk diangkat oleh pihak keraton, tambah Mas Aziz. Sejarah makam Butuh. Nama Butuh diambil dari Ki Ageng Butuh atau Ki Ageng Kebu Kenongo, ayahanda Raden Joko Tingkir. Ki Ageng Kebu Kenongo mulanya adalah Adipati Pengging, wilayah yang masuk kekuasaan Kesultanan Demak. Di akhir kekuasaannya, Ki Ageng Kebu Kenongo meninggalkan Pengging untuk mencari ketenangan dan kedamaian batinnya. Bersama sang istri, keberangkatan Ki Ageng ke arah timur dan sampailah di daerah yang masih hutan. Hanya ada beberapa penduduk yang tinggal di daerah itu. Lalu Ki Ageng Kebu Kenongo memutuskan untuk tinggal di situ dan memperkenalkan dirinya kepada penduduk yang dengan nama Butuh. Namun lama-kelamaan orang kampung-kampung akhirnya mengetahui bahwa Ki Ageng Butuh adalah ayahanda Raden Mas Joko Tingkir. Sejak saat itu Ki Ageng selalu didatangi orang baik dari sekitar kampung maupun dan luar daerah. Di sini Ki Ageng Butuh mengajarkan kepada masyarakat pendidikan tentang ketuhanan dan kemasyarakatan. Singkat cerita, setelah menjadi Raja Pajang kurang lebih selama 40 tahun, Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir meninggalkan kekuasaannya dan ingin mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Kemudian ia pergi ke dusun orang tuanya yang berada di tepi Sungai Bengawan Solo, yaitu Dusun Butuh. Dan di Butuh ini Sultan Hadiwijaya menghabiskan sisa umurnya untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ia meninggal dan dimakamkan di komplek bersama kedua orang tuanya. Oke, dan terima kasih. Mungkin itu sedikit cerita tentang sejarah makam Joko Tingkir Butuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.